Assalamualaikum, apa kabar semua? Piye kabare? Kumaha damang? Ni hao. Nah, pada kesempatan hari ini Rabu ya, 13 Oktober 2021. Pelajaran yang ketiga ya. Nah, judul kita pada hari ini adalah verbs classification ya. Klasifikasi atau pengelompokan kata kerja. Nah, kata kerja ini atau verbs ya sebenarnya adalah merupakan inti ya atau pokok dalam tata bahasa Inggris ya. Mengapa? Karena dia bisa menentukan banyak hal ya dalam satu kalimat gitu ya, sangat berpengaruh begitu. Dan sensitif juga ya. Nah, kita lihat bagaimana pengelompokan sebenarnya ya. Nah, kita lihat ya. Jadi verbs ya dalam bahasa Inggris atau tata bahasa Inggris ya. Nah, secara umum ya dibagi menjadi dua ya. Kita lihat di sini apa saja. Yang pertama ada yang namanya kata kerja utama ya atau main verbs ya. Main verbs ya. Atau disebut juga dengan full verbs ya. Nah, atau juga bisa disebut dengan lexical ya atau principal sama ya. Jadi yang utama begitu. Nah, kemudian ada yang utama, ada yang tidak utama. Yang tidak utama namanya kata kerja bantu atau yang kita kenal dengan istilah auxiliary verbs ya, kata kerja bantu begitu ya. Nah, atau disebut dengan helping ya, karena sifatnya membantu ya, helping verbs ya. Nah, atau juga ada yang menyebutnya dengan istilah fungsional ya, fungsi ya, verbs begitu. Nah, kita lihat bagaimana pengelompokan selanjutnya ya. Nah, kata kerja utama atau main verbs ya. Di sini bermacam-macam ya pengelompokannya. Nah, kita lihat ada apa saja ya. Yang pertama, kita bisa mengelompokkan kata kerja berdasarkan beraturan atau tidak beraturannya ya. Ada yang namanya regular verbs ya. Dan irregular ya, kata kerja yang tidak beraturan begitu ya. Nah, kalau yang regular verbs ya, misalkan yang kita tahu ya, misalkan visit ya, tinggal ditambah ed begitu ya, visited dan visited ya untuk bentuk ketiganya begitu ya, plus ed ya. Bentuk kedua dan ketiganya begitu. Nah, yang irregular tidak berperaturan ya, misalkan menyanyi ya, sing, sang, sang gitu ya. Sing, sang, sang atau swim ya, berenang, swim, swam, swam begitu ya. Dan selanjutnya. Kemudian pengelompokan yang berikutnya ya. Ada apa lagi? Ada yang namanya transitif dan intransitif ya. Nah, apa itu? Transitif ya adalah kata kerja yang membutuhkan objek ya, atau intransitif yang tidak membutuhkan objek gitu ya. Nah, yang membutuhkan objek misalkan ya, contohnya membeli begitu ya, membeli apa gitu ya, buy a book gitu ya, atau borrow pen ya, meminjam gitu ya. Nah, kalau yang intransitif contohnya datang ya atau pergi, itu kan tidak membutuhkan objek, dia membutuhkan keterangan ya, misalnya come to school ya. Dan selanjutnya, kemudian pengelompokan yang berikutnya ada apa? Kita lihat pengelompokan main verbs ya. Yang berikutnya ada yang namanya finite ya dan non-finite. Nah, kita lihat apa itu finite dan non-finite ya. Finite dan non-finite verbs ya. Non-finite. Nah, finite ini sebenarnya ya kata kerja yang dipengaruhi oleh jumlah orangnya begitu ya. Dan tenses begitu ya. Jadi berhubungan dengan tenses ya. Nah, kalau non-finite tidak ya. Nah, yang finite ini ya, kembali yang finite ini ya bisa bentuknya kita lihat ya. Yang finite bisa main verbs ya, bisa kata kerja utama ya. Bisa juga auxiliary verbs ya, kata kerja bukan utama atau bantu gitu ya. Nah, contohnya kalau misalkan ada kalimat ya, misalkan she sings ya, dia bernyanyi. She sings a song gitu ya. She sings. Nah, ini present tense ya, karena dipengaruhi oleh she di sini. Begitu ya kalau finite ya. Kemudian kalau auxiliary misalkan they are in Jakarta today ya. They are in Jakarta today misalkan. Nah, ini juga menentukan tensesnya ya, karena sekarang ya, present. Nah, kalau yang non finite ya, dia tidak ditentukan ya, tidak berhubungan dengan tenses atau jumlah orang begitu ya. Nah, contohnya non finite apa saja? Nah, non finite itu ada yang namanya infinitif ya. Infinitif itu
misalkan to gitu ya. To dengan verb 1 gitu ya. To plus verb 1, misalkan to go, I want to go. Nah, I want to go itu to go-nya itu tidak finite ya. To go-nya itu bisa siapa saja. Misalkan they want to go, she wants to go, tetap to go. Makanya dinamakan non finite begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pembagian dari non finite ya, itu adalah gerund ya. Nah, gerund itu kata kerja yang dibendakan. Misalkan smoking is not my hobby begitu ya. Smoking are not their hobbies. Jadi tetap smoking di situ. Dia siapapun orangnya. Jadi tidak ditentukan, makanya disebut non finite. Kemudian satu lagi participle ya. Nah, participle itu juga termasuk non finite. Dia tidak ada hubungan dengan tenses begitu ya. Misalkan they are going ya. I am going. Jadi siapapun tetap going begitu. Itu namanya participle. Nah, itu non finite namanya, pengelompokan yang ketiga di situ ya. Nah, dari main verbs begitu. Nah, sekarang bagaimana untuk auxiliary verbs ya, kata kerja bantu. Nah, kata kerja bantu ya, kita lihat di sini ya, secara umum ada 3 ya kata kerja bantu itu. Yang pertama ada yang namanya to be ya, atau disebut juga dengan linking verbs ya, linking verbs ya. Nah, to be ini contohnya ya yang kita tahu ada am is are ya untuk present ya. Kemudian ada was were ya untuk past tense begitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya to have ya. To have ya. Nah, to have ini apa saja? To have ini ada have, has, had ya. Ada have, ada has, ada had begitu ya. Plus been begitu ya. Kemudian kata kerja bantu yang ketiga adalah modals ya. Nah, modals itu yang kita tahu ada can, may, shall ya, will dan sebagainya ya. Will, may, shall ya, can dan seterusnya. Jadi seperti itu ya pengelompokan kata kerja ya. Jadi ada kata kerja utama main verbs ya, dan ada kata kerja bantu begitu. Nah, kalau kita lihat misalkan ada contoh kalimat ya. Misalkan ya, they are ya, misalkan waiting for the bus gitu ya. Mereka sedang menunggu bus itu gitu ya. They are waiting for the bus. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada 2 kata kerja di sini. Yang ini namanya auxiliary verbs, kata kerja bantu ya. Yang ini kata kerja utama, full verbs ya. Nah, sifatnya kalau yang ini participle sifatnya ya. Karena dia tidak siapapun tetap waiting di sini. She is waiting bisa ya. Nah, kalau ini are ya, sifatnya finite ya, karena ditentukan oleh they. Kalau she atau he kan pakai is. Kalau I am waiting begitu ya. Nah, jadi seperti itu contohnya. Ya, insyaallah kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Matur suwun, hatur nuhun, sakalangkong, horas.